Kita mulai sekarang aja ya. Oke. Ya, boleh. Shalom, selamat Ya. malam Bapak Halo. Ibu. Selamat malam untuk Pak Calvin Renata. Selamat malam, Stefani. Ya. Ya. Hari ini materi yang akan dibawakan Pak Calvin bertemakan Taurat, Kristus, dan relevansinya bagi umat Allah akan disampaikan Pak Calvin selama 90 menit. Nanti 30 menitnya ada sesi untuk tanya jawab. Jadi bagi jemaat yang mau menanyakan boleh lewat chat room, kalau enggak open mic. Ya. Terus selama penjelasan nanti Bapak Ibu, saudara-saudari boleh mematikan mic-nya ya, di unmute gitu, di mute. Oke, kita akan memulai webinar sore hari ini. Boleh minta dengan kasih Ibu Ruth Liang untuk membukanya dalam doa. Mic-nya, loh Serut. Ya, oke. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan kembali boleh datang di hadapan-Mu. Kami rindu belajar akan firman-Mu. Mohon Tuhan sendiri yang memimpin, memberkati pertemuan percakapan pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, Bapak Calvin Renata yang akan menyampaikan materi. Tuhan berikan hikmat dan urapan yang daripada Tuhan. Juga setiap peserta, Tuhan juga berikan kami roh pengertian untuk mengerti akan bimbingan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu yang singkat ini sepenuhnya dalam pengaturan dan dalam penguasaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Ini langsung saya, Stefani. Ya, langsung. Oke ya, saya akan share screen dulu. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian semuanya. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu lagi ya di dalam sesi kedua tentang pembahasan dari buku Institute of Christian Religion. Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu tentang Taurat. Nah, kenapa kok kita membahas tema ini? Karena tema ini sebenarnya sesuatu yang penting, tetapi nyaris tidak pernah dibicarakan, sehingga banyak menimbulkan kebingungan tentang relasi kita dengan Taurat itu seperti apa, ya. Nah, saudara, di dalam konteks daripada institut sendiri, ketika Calvin menambahkan atau menuliskan bagian bab tentang Taurat ini, itu dipicu atau disebabkan karena beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah munculnya bidat atau sekte, yaitu kelompok Anabaptis dan kelompok libertarian maupun antinomian. Nah, saya jelaskan dulu. Kelompok Anabaptis ini adalah satu kelompok sempalan dari reformasi. Jadi reformasi pada waktu itu terjadi, muncul satu sempalan pecahan dari reformasi yang disebut dengan kelompok Anabaptis. Nah, saudara, Anabaptis ini masuk di dalam kategori radical reformation. Jadi reformasi radikal. Jadi reformasi daripada bapak-bapak reformator ini diekstrimkan. Salah satu yang terkenal, Anabaptis itu menolak baptisan anak. Ya, jadi mereka menolak baptisan anak. Padahal reform menerima baptisan anak. Nah, yang kedua yang menjadi ciri daripada Anabaptis, mereka itu menolak perjanjian lama, termasuk menolak Taurat. Karena mereka berpikir bahwa orang percaya di dalam Kristus sudah ditebus, sehingga Taurat dan segala sesuatu di dalamnya itu sudah tidak berlaku selamanya. Jadi putus hubungan dengan perjanjian lama. Mereka menolak perjanjian lama. Nah, kelompok lain yang disinggung oleh Calvin di dalam buku Institute adalah kelompok libertine. Ya, dari kata libertine ini berasal dari kata liberty. Mereka adalah kelompok-kelompok antinomian.
yaitu orang-orang yang menolak hukum, ya, anti kan berarti melawan, nomian itu dari kata nomos, hukum. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang anti dengan hukum. Mereka berpikir kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, sehingga Taurat dan segala isinya dan peraturannya sama sekali tidak berhubungan dengan kehidupan orang percaya lagi. Nah, dengan alasan itulah, saudara, di dalam masa itu Calvin menuliskan di dalam Institute satu bab panjang tentang hukum Taurat. Nah, di dalam zaman kita hidup, ini satu juga yang tetap relevan membahas tentang Taurat. Selain masalah daripada kelompok Anabaptis, zaman kita hidup ini abad ke-20 juga muncul satu movement, satu gerakan yang disebut dengan teonomis, ya. Saudara, teonomis sesuai namanya dari kata theos, Allah, nomis dari kata nomos, hukum Allah. Jadi teonomis ini berpandangan, saudara, bahwa apa yang diberikan Allah itu selalu yang terbaik. Sehingga hukum Taurat yang Tuhan berikan di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel itu dianggap tetap relevan hingga hari ini. Jadi semua yang ada di dalam hukum Taurat itu adalah hukum yang terbaik untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara hingga hari ini. Jadi kesimpulannya, saudara, teonomis ini kebalikan dari Anabaptis. Kalau Anabaptis menolak total, teonomis menerima total. Nah, ini juga menjadi satu isu yang cukup pelik di dalam kehidupan bergereja pada masa kini, ya. Jadi bagaimana sebenarnya sikap orang percaya terhadap hukum Taurat. Nah, saya berharap pembahasan kita pada malam hari ini nanti saudara mendapatkan satu gambaran yang lebih utuh, bagaimana sebenarnya teologi reform memandang akan Taurat dan relevansinya bagi kita. Saudara-saudara, Taurat itu sendiri di dalam bahasa teologi atau di dalam buku-buku teologi itu memiliki arti yang cukup variatif, saudara, cukup banyak. Kadang Taurat itu diartikan sebagai kitab-kitab perjanjian lama. Itu juga disebut dengan Taurat. Yang kedua, Taurat bisa dimengerti sebagai satu zaman yang merupakan kontras antara PL dengan PB. Jadi kalau Paulus ngomong kita tidak lagi hidup dalam Taurat, itu bisa artinya kita tidak lagi hidup di dalam zaman perjanjian lama. Taurat juga bisa berarti 5 kitab Musa, Pentateuch, Kejadian sampai Ulangan. Itu biasa disebut dengan kitab-kitab Taurat. Taurat juga bisa berarti satu religion, satu agama yang dipegang oleh bangsa Israel pada masanya. Dan yang paling populer definisi Taurat itu adalah 10 hukum Allah. Ya, jadi kita mengerti, saudara, sekarang Taurat ternyata ketika di dalam Alkitab itu artinya bisa bervariatif, yang membingungkan bagi pembaca Alkitab yang kurang mengerti. Saya berikan contoh, ya saudara, di dalam Alkitab, misalkan dalam Mazmur 1 yang terkenal, di situ pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat, yang merenungkan siang dan malam. Saudara membaca Mazmur 1, di situ kesannya sangat positif sekali, kan? Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat. Tapi kalau saudara membaca di dalam surat-surat Rasul Paulus, misalkan Galatia 2 ayat 16, Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat, tetapi hanya karena iman di dalam Kristus. Loh, kesannya kok negatif nih Paulus tentang Taurat. Nah, nanti di dalam penjabaran webinar pada malam hari ini, kita akan mengetahui arti mengapa Daud berkata seperti itu dan apa yang dimaksud oleh Paulus di dalam surat-suratnya tentang hukum Taurat. Nah, saudara, sekarang kita akan memfokuskan, ya, di dalam pengertian daripada Calvin di dalam Institute. Di dalam Institute, saudara, Calvin sendiri mengatakan bahwa pengertian Taurat itu sebenarnya bukan hanya 10 hukum Allah, tetapi adalah dikatakan bentuk agama yang diberikan oleh Allah melalui Musa. Ya, jadi seperti yang definisi tadi saya sebutkan di atas, salah satu definisi tentang hukum Taurat itu adalah agama yang diberikan Allah kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara sekalian, di dalam buku Institute sendiri, John T. McNeill, ya, sebagai editor dari buku Institute itu, di dalam bagian footnote itu dia memberikan satu
penjelasan yang menolong kita. Ternyata, saudara, di dalam buku Institute sendiri, Calvin membagi Taurat itu menjadi 3 pemahaman. Jadi kalau kita membaca Institute dengan teliti, rupanya penulisan daripada Taurat atau pembahasan tentang Taurat itu bukan hanya di dalam satu bab saja, tetapi tersebar di dalam beberapa bab-bab yang lain, dan masing-masing memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, saudara, Calvin seperti mengatakan bahwa Taurat itu adalah agama Israel pada zaman Musa. Ya, ini muncul di dalam buku kedua, bab ke-7. Yang berikutnya, saudara, Taurat itu juga bisa dipahami sebagai special revelation daripada moral law. Ya, jadi semacam hukum moral Allah, yaitu singkatnya adalah 10 hukum. Nah, ini muncul di dalam buku kedua, bab yang ke-8. Nah, arti yang ketiga, ini muncul di dalam arti bahwa Taurat itu bisa dimengerti sebagai hukum upacara, ceremonial law, dan hukum yang bersifat masyarakat. Nanti di bagian agak belakang kita akan membahas poin ini lebih panjang lebar. Nah, ini muncul di dalam buku keempat, bab ke-20, yaitu buku tentang gereja. Ya. Jadi, saudara-saudara, di dalam pemahaman Calvin sendiri tentang Taurat, inilah yang dia pahami tentang arti hukum Taurat itu. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saudara, saya ingin mengajak kita mendapatkan satu gambaran yang lebih utuh antara persamaan dan perbedaan antara John Calvin dengan Martin Luther tentang hukum Taurat. Saudara-saudara, dua reformator ini memiliki persamaan sekaligus memiliki perbedaan tentang hukum Taurat. Ya, kita tahu, saudara, bahwa Calvin sangat menghormati Luther sebagai bapak rohani dia, meskipun kedua orang ini tidak pernah bertemu secara tatap muka. Ya, zaman dulu belum ada Zoom, jadi mereka tidak bisa bertemu, tapi mereka hanya lewat surat menyurat. Dan Calvin belajar banyak hal dari Luther tentang hukum Taurat. Tetapi pada saat yang sama, dia ada hal-hal yang kurang setuju dan dia memodifikasi beberapa pandangan Luther tentang hukum Taurat. Nah, saya jelaskan persamaan mereka terlebih dahulu. Ya, saudara, Taurat atau dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris kita biasa disebut dengan istilah the law. Ya, dari kata Torah yang artinya memang hukum atau instruction, petunjuk atau perintah. Saudara, yang pertama, persamaan Luther dengan Calvin itu terletak bahwa di dalam pandangan Taurat sebagai doktrinal, sebagai satu doktrin. Artinya apa, saudara? Kedua orang ini sama-sama setuju bahwa di dalam hukum Taurat itu ada 3C, ya, 3C, yaitu command, condemnation, and curse. Perintah, condemnation, penghukuman, curse, kutukan. Jadi, saudara, di dalam Taurat menurut Calvin dan Luther itu isinya adalah perintah yang mengakibatkan penghukuman kepada manusia sekaligus mengakibatkan satu kutukan kepada manusia. Jadi ini apa? Bahwa Taurat itu diberikan, saudara, bukan untuk membenarkan atau menyelamatkan orang berdosa, tetapi Taurat itu diberikan sebagai alat untuk menuduh hati nurani manusia. Jadi bahasa Latinnya legis semper accusat, ya. Taurat itu diberikan untuk menuduh hati nurani manusia. Itulah sebabnya di Taurat selalu ada perintah, baik larangan juga yang menghasilkan penghukuman bahkan kutukan. Jadi Taurat ini menimbulkan satu perasaan putus asa, perasaan tertuduh, perasaan terhukum, perasaan yang desperate, ya, terbuang dari Allah. Dan di dalam bagian ini, saudara, Calvin mengadopsi pemikiran Luther, setuju dia di dalam poin ini. Nah, nanti poin ini akan kita jabarkan lebih dalam di bagian akhir daripada webinar ini. Tapi, saudara, di samping ada persetujuan di antara mereka kedua, ada hal-hal yang Calvin kurang setuju terhadap pandangan Luther tentang hukum Taurat, yaitu Taurat sebagai historical redemptive.
sebagai karya keselamatan Allah di dalam sejarah. Ini ada beberapa hal yang Calvin berbeda dengan Luther, sekaligus tadi sudah saya singgung, berbeda total dengan Anabaptis. Ya, jadi saudara, sekali lagi saya ulangi ya, bahwa kelompok Anabaptis ini menolak bukan sekedar Taurat, tetapi seluruh PL dianggap tidak penting. PL itu dianggap sudah usang, sudah kuno, sudah tidak relevan dengan kehidupan orang percaya. Nah, Luther tentunya masih menerima perjanjian lama, tetapi di dalam bagian pengajaran tentang relevansi Taurat secara redemptif terhadap orang percaya, di situ ada perbedaan. Nah, maka saudara jangan heran ketika saudara membaca tulisan daripada Martin Luther, hubungan antara Injil dengan Taurat, saudara akan melihat bahwa di dalam pandangan Luther, Luther memiliki kecenderungan mengantitesiskan, mengkontraskan antara Taurat dengan Injil. Jadi seolah-olah Taurat dan Injil itu bertentangan, ya, tidak bisa dipersatukan. Nah, nanti kita akan lihat bedanya yang lebih detail antara kedua bapak reformator ini di mana akan saya jelaskan di bagian akhir. Nah, saudara-saudara, mengapa Calvin itu berpandangan atau berpikir ya bahwa sebenarnya antara Injil dengan Taurat itu jangan dipertentangkan. Antara Injil dan Taurat itu ada satu kesinambungan, ya. Nah, dia mengatakan saudara bahwa di dalam relasi Allah dengan manusia, Calvin selalu melihat itu di dalam perspektif covenant, perjanjian. Jadi Allah mengikat dirinya dengan bangsa Israel di dalam sebuah perjanjian dan itu dimulai di dalam perjanjian yang lama, ya, sejak zaman daripada mulai Adam, nanti diulang kepada Abraham dan seterusnya. Dan di dalam perjanjian lama tersebut, saudara, memang Tuhan memberikan kepada bangsa Israel itu hukum, ya, law, Taurat. Namun bagi Calvin, antara PL dengan PB itu sebenarnya tetap ada satu hubungan yang erat. Hukum-hukum di dalam perjanjian lama dengan hukum di dalam perjanjian baru. Sebenarnya dia mengatakan ini di dalam kalimat yang saya garis bawahi, ya. Two are actually one and the same. Jadi baik PL dan PB sebenarnya adalah satu dan sama. Baik Taurat dan Injil sebenarnya juga adalah satu dan sama. Jadi Allah itu hanya memiliki satu perjanjian dengan manusia yang diwakilkan oleh bangsa Israel, tetapi di dalam satu perjanjian itu ada dua administration, dua testamen, yaitu Old Testament dan New Testament. Ya, jadi saudara, Calvin melihat berangkat dari satu presaposisi atau titik berangkat seperti itu. Maka di dalam pemikirannya dia, saudara, baik Injil maupun Taurat itu jangan dipertentangkan, jangan didualismekan, seolah-olah keduanya ini dua hukum yang berbeda atau cara Allah berelasi dengan manusia berbeda dan sebagainya. Di dalam pemikiran Calvin tidak seperti ini. Nah, di dalam institusio, saudara menemukan beberapa kalimat-kalimat yang keras. Calvin mengkritik pemikiran-pemikiran yang salah. Nah, salah duanya itu Michael Servetus dan Anabaptis, ya. Jadi saudara tahu Michael Servetus adalah bidat yang menolak Tritunggal, sekaligus dia bidat di dalam relasi Taurat dan Injil. Dan kelompok Anabaptis juga sama. Jadi kedua orang ini, kedua kelompok ini, saudara, menganggap ya bahwa PL itu adalah bangsa yang lebih rendah atau perjanjian yang lebih rendah. Sehingga mereka mengatakan bagi Servetus dan Anabaptis, orang-orang Yahudi yang hidup di dalam perjanjian lama, di dalam Taurat khususnya, itu tidak lebih dari sekumpulan babi. Ya, mereka tidak punya harapan karena mereka belum mengenal akan Injil. Mereka tidak memiliki hidup yang kekal. Nah, pemikiran-pemikiran seperti inilah, saudara, yang di dalam Institute
of Christian religion. Oleh Calvin sendiri itu ditentang mati-matian. Jadi sekali lagi bagi Calvin bahwa Taurat dan Injil itu memang berbeda. Pasti ada bedanya. Ya, tetapi perbedaan ini tidak perlu dilebih-lebihkan. Saudara-saudara, apa sih bedanya Taurat dan Injil itu? Kalau kita membaca di dalam institut, dia memberikan 2 bab khusus. Yang pertama berbicara tentang persamaan, yang kedua berbicara juga tentang perbedaan. Ya, jadi persamaan antara Taurat dan Injil itu adalah dua-duanya berasal dari Tuhan yang sama. Taurat diberikan mendahului Injil, dan Injil diberikan untuk juga menggenapi hukum Taurat. Bedanya apa antara kedua ini? Di dalam Taurat dikatakan hanya ada bayang-bayangnya saja. Jadi Taurat itu semacam janji, dan di dalam Injil itulah penggenapannya. Itu perbedaannya. Perbedaan yang lain adalah Taurat itu diberikan khusus kepada bangsa Israel, tidak kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Injil di dalam Perjanjian Baru sekarang diberikan untuk semua bangsa. Ya, jadi saudara, memang Calvin tahu keduanya ini pasti ada perbedaan. Tapi perbedaan itu jangan dipertentangkan, jangan diantitesiskan, tetapi justru harus dilihat di dalam satu harmoni. Nah, ini keunikan di dalam institut, bagaimana Calvin melihat antara Taurat dan Injil itu tetap ada satu benang merah yang tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam Alkitab kita, kita pasti akan menemukan Perjanjian Lama itu ditulis terlebih dahulu dengan 39 kitab yang tadi sudah saya sebutkan, kadang-kadang disebut dengan kitab-kitab Taurat ya, yang mewakili Perjanjian Lama. Nah, kenapa saudara Taurat itu harus diberikan sebelum Injil? Pernahkah saudara merenungkan ya, kenapa kok ketika Allah berelasi dengan manusia, kok Taurat itu harus diberikan dulu, kok tidak langsung Injil saja? Saudara, kalau di dalam pikiran kita ya, mungkin kita berpikir kalau Tuhan langsung memberikan Injil kepada kita, betapa enaknya Alkitab kita kan jadi pendek, jadi tipis, saudara. Dan hari ini seminar atau webinar hukum Taurat enggak ada, begitu kan? Tetapi saudara, Tuhan memiliki satu hikmat bahwa Taurat harus diberikan terlebih dahulu kepada manusia dengan satu maksud. Di dalam Galatia 3 ayat 24 ini, saudara, Paulus menuliskan satu bagian yang sangat menarik. Saudara, di dalam surat-surat Paulus, ada 2 surat yang di mana dia banyak berbicara tentang hukum Taurat, yaitu kitab Roma dan kitab Galatia. Di dalam kitab Galatia, khususnya pasal 3 dan pasal 4, di sana Paulus itu memberikan satu gambaran metafora, ya, satu gambaran yang menunjukkan kira-kira seperti ini, Pak. Kalau seseorang itu masih bayi di bawah umur, ya, di bawah umur, dia belum mengerti apa itu artinya warisan, saudara. Maka dia hidup diwakilkan atau hidup di dalam satu perwalian sampai dia menjadi akil balik, baru warisan itu diberikan kepada anak tersebut. Saudara, Paulus mengatakan ini itu di dalam satu gambaran hubungan Taurat dengan Injil. Maka di dalam Galatia 3:24 dia mengatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Saudara perhatikan, kata di situ kata penuntun. Ya. Taurat itu diberikan seolah-olah seperti sebuah atau seorang wali bagi kita, yang menuntun kita sampai kita itu menjadi akil balik, dan kita mengerti arti warisan itu yang sesungguhnya, baru kita diberikan warisan itu dan kita boleh menikmatinya. Saudara, seorang anak masih di bawah umur, kalau dia diwariskan oleh papanya harta yang melimpah ruah sampai triliunan, dia nggak ngerti, saudara. Ini untuk apa?
uang sebanyak ini. Dia bahkan tidak punya konsep tentang harta. Dia tidak bisa memahami bagaimana saya mengelolanya, bagaimana saya harus mempergunakannya. Tidak ada, karena dia masih anak-anak. Maka harus tunggu sampai anak ini menjadi dewasa, baru dia mengerti arti warisan yang sesungguhnya. Jadi saudara, di dalam poin inilah Calvin itu mengatakan kita ini seperti anak kecil, ya, mereka di dalam PL itu seperti anak kecil yang di dalam segala kelemahannya tidak bisa memahami hal-hal yang bersifat rohani atau hal-hal yang bersifat Injil. Maka mereka harus menerima terlebih dahulu sebuah Taurat di dalam hidup mereka. Jadi inilah saudara, alasan mengapa Taurat harus diberikan terlebih dahulu sebelum ada Injil. Jadi kita mungkin sering berpikir ya, Allah memberikan dua perjanjian kepada kita. PL yang diwakilkan di dalam Taurat dan PB diwakilkan di dalam Injil. Seolah-olah saudara, ini menunjukkan Allah itu tidak konsisten. Allah tidak sinkron, ya. Karena kita seringkali membaca antara PL dan PB, kita menemukan begitu banyak ada perbedaan-perbedaan dan kita menganggap perbedaan itu satu pertentangan. Nah, ini hati-hati saudara, cara mentafsir dan cara melihat seperti ini. Perbedaan itu pasti ada, tapi perbedaan itu tidak menunjukkan satu pertentangan antara kedua perjanjian ini. Nah, maka Calvin mengatakan justru adanya PL dan PB ini tidak menunjukkan Allah itu tidak konsisten, tapi justru ini menunjukkan hikmat dari Allah ketika berelasi dengan manusia. Saudara, dia memberikan dua analogi, ya. Mengapa Allah harus bertindak seperti ini? Analogi pertama itu seorang petani. Jadi bagaimana seorang petani kalau kita suka dengan pertanian, hukum atau agraria, kita akan mengerti saudara bahwa ketika biji itu baru disemai, lalu biji itu tumbuh ya menjadi satu benih, terus akhirnya beberapa bulan kemudian makin besar dan sampai pada waktunya akan dipanen. Petani itu memperlakukan tanaman itu dengan cara yang berbeda-beda. Di tiap musimnya, di dalam memelihara supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, Allah juga sama, memperlakukan manusia di dalam dua masa ini, perjanjian lama dan perjanjian baru, dengan cara yang berbeda-beda. Nah, analogi kedua yang dia pakai, itu adalah analogi orang tua. Ya. Kita ingat, saudara, bagaimana dulu kita kecil dididik oleh orang tua kita, dan sekarang kita juga memperlakukan hal yang sama, bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang berbeda. Saudara tidak akan memperlakukan anak saudara pada waktu umur 2 tahun, 3 tahun, sama dengan cara saudara memperlakukan dia ketika dia sudah tumbuh menjadi pemuda. Pasti berbeda. Ya. Nah, inilah juga satu hikmat dari Tuhan untuk mengatur atau mendidik, memperlakukan umatnya dengan cara yang berbeda-beda. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu saya sudah membahas tentang satu topik ya, tentang divine accommodation, diakomodasi Allah. Nah, ini prinsip yang berlaku di dalam kita memahami Taurat dan Injil. Jadi Allah itu selalu mengakomodasikan dirinya di dalam setiap zaman kepada umatnya. Kalau di dalam perjanjian lama, Allah mengakomodasikan dirinya dengan cara memberikan Taurat. Kenapa Taurat? Kenapa tidak langsung Injil? Pasti bangsa Israel tidak akan mengerti tentang Injil kalau Tuhan langsung memberikan Injil. Nah, nanti akan kita lihat kenapa kok tidak mengerti, ya. Maka Tuhan merasa perlu harus dimulai dengan Taurat terlebih dahulu. Barulah setelah di dalam perjanjian baru, Tuhan melihat umatnya sudah siap menerima Injil, baru Tuhan utus Yesus datang ke dalam dunia.
Nah, ini yang Paulus katakan kan di dalam Galatia pasal 4. Ketika waktunya sudah tiba, Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Jadi saudara, kita harus belajar melihat di dalam Alkitab kita, ini ada dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Taurat dan Injil. Tanpa Taurat tidak mungkin ada Injil. Tanpa Injil, Taurat tidak akan pernah sempurna. Dua-duanya harus ada. Dua-duanya tidak boleh dibuang. Dua-duanya hidup harmonis di dalam rencana keselamatan Allah. Nah, sekarang saudara, saya akan mulai masuk di dalam inti daripada webinar kita pada malam hari ini. Untuk apa sih Tuhan memberikan kepada bangsa Israel hukum Taurat? Ya, nah, apakah hukum Taurat ini masih berlaku bagi kita atau tidak? Nah, ini yang akan menjadi penjabaran kita pada malam hari ini. Sebelum masuk ke dalam 3 fungsi utama hukum Taurat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada saudara tentang 2 elemen penting di dalam hukum Taurat. Ya, saudara, di dalam hukum Taurat, Bapak-bapak reformator itu menjabarkan ada 2 unsur penting di dalamnya. Yang pertama itu adalah hukum moral atau moral law. Di dalam Taurat, tadi saya katakan ada perintah. Dan perintah itu menghasilkan hukuman dan kutukan. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam hukum Taurat ada moral law, hukum moral yang diwakilkan di dalam 10 hukum Allah. Ya, jadi ini adalah unsur pertama daripada hukum Taurat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di dalam hukum Taurat ternyata bukan hanya isinya hukum moral yang bersinggungan dengan dosa dan sebagainya, dengan perintah, moral, dan lain-lain. Tetapi di dalam hukum Taurat juga ada yang disebut dengan ceremonial law, hukum upacara, atau biasa saya sebut sebagai hukum agama. Di dalam Taurat kita tahu ada perintah untuk korban bakaran, ya. Di dalam Taurat ada perintah termasuk untuk sunat. Di dalam Taurat ada perintah yang disebut dengan dietary law, hukum-hukum makanan. Ini semua adalah bagian daripada ceremonial law yang tadi di awal daripada webinar ini kami mengatakan ini adalah hukum Taurat merupakan agama daripada orang Yahudi, ya. Jadi saudara, 2 hal ini melekat di dalam hukum Taurat dan tidak bisa dipisahkan. Ada moral law, ada ceremonial law di dalam hukum Taurat yang Tuhan berikan. Nah, di dalam 3 fungsi utama hukum Taurat yang akan saya bahas ini, saya akan menjelaskan ya, hukum moral, 3 fungsi hukum Taurat ini, saudara, itu bersumber dari hukum moral Allah, bukan dari hukum upacara. Jadi saya ulangi sekali lagi, 3 fungsi utama hukum Taurat ini, itu berfungsi atau diambil dari hukum moral Allah. Ya, jadi singkatnya begini, hukum moral Allah ini nanti akan muncul 3 fungsi utama hukum Taurat. Nah, hukum upacara kita tinggalkan dulu, nanti di bagian akhir baru akan saya jelaskan apa yang akan terjadi dengan hukum upacara ini. Nah, saudara sekalian, sekarang kita mulai yang pertama. 3 fungsi utama di dalam hukum Taurat. Yang pertama, saudara, hukum Taurat ini diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk menunjukkan kesucian Allah dan keberdosaan manusia. Ya, di dalam istilah daripada Calvin ini disebut dengan theological function atau fungsi yang bersifat theological. Ini adalah satu aspek
yang bersifat vertikal, saudara. Jadi relasi antara manusia dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel hukum Taurat itu untuk menunjukkan bahwa bangsa Israel atau manusia itu adalah orang yang berdosa, ya, orang yang berdosa. Jadi di dalam bagian fungsi pertama ini, hukum Taurat itu bertugas atau berfungsi untuk memperingatkan, memberitahu, menuduh, bahkan menghukum setiap manusia atas keberdosaan mereka. Jadi saudara, ini ada satu fungsi utama yang diberikan di dalam hukum Taurat kepada orang berdosa, ya. Jadi hukum Taurat itu memiliki fungsi seperti sebuah cermin. Ketika kita bercermin, yang muncul di dalam cermin itu adalah wajah kita sendiri, ya, keberadaan kita. Jadi Taurat itu diberikan, saudara, untuk menjadi satu cermin keberadaan kita. Apa? Yaitu kita adalah orang yang berdosa. Karena di dalam Taurat begitu banyak perintah Tuhan, dan perintah itu untuk menunjukkan keberdosaan kita, ketidakmampuan kita di dalam mentaati hukum Taurat, sekaligus menunjukkan kesucian Allah di dalam dirinya. Ya, jadi saudara jangan berpikir Taurat ini diberikan untuk sebagai sombong-sombongan bagi orang Yahudi, buat gaya-gayaan. Bukan, Taurat ini justru diberikan untuk menunjukkan kebobrokan bangsa Israel, kebobrokan manusia. Ya. Nah, di dalam kitab Roma, saudara, Paulus itu mengatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru, nah ini kalimat yang penting ya, justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saya berikan satu gambaran. Saudara, kalau di dalam jalan raya tidak ada rambu-rambu lalu lintas, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Di perempatan besar gitu misalkan. Orang akan nyelonong, ya. Orang tidak akan menganggap saya harus berhenti, saya tidak boleh belok dan sebagainya. Orang akan nyelonong, tabrakan terjadi dan mereka semua tidak bisa dipersalahkan satu dengan yang lain. Tapi diberikan rambu-rambu lalu lintas, diberikan traffic light, itu supaya orang mengenal pelanggaran mereka. Nah, hukum Taurat itu diberikan oleh Allah sebagai rambu-rambu di dalam kehidupan manusia, justru untuk menunjukkan keberdosaan manusia, bukan untuk membenarkan orang berdosa. Nah, ini kesalahan daripada bangsa Israel, ya. Bangsa Israel menganggap hukum Taurat itu sebagai gaya-gayaan, sebagai satu simbol kebanggaan di dalam hidup mereka. Roma 7 ayat 7 juga sama. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat itu tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi saudara, ini yang salah satu arti tadi bahwa hukum Taurat itu menuduh hati nurani kita. Paulus mengatakan, aku tidak tahu loh apa arti mengingini. Kalau hukum Taurat itu mengatakan jangan mengingini. Ya. Jadi hukum Taurat ini diberikan oleh Tuhan supaya manusia itu mengenal dirinya sendiri, dirinya adalah orang yang berdosa, sekaligus mereka hidup di dalam satu kesadaran akan kesucian Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam fungsi yang pertama ini, saudara, Calvin menegaskan beberapa hal penting di dalam bukunya, bahwa manusia tidak mungkin lagi bisa memenuhi standar tuntutan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu banyak perintah, dan perintah itu tidak mungkin bisa ditaati oleh manusia dengan sempurna. Sehingga saudara, di dalam kedagingan kita, di dalam pemberontakan kita, sekalipun kita adalah orang yang sudah ditebus Tuhan, tetap kita tidak bisa memenuhi standar
hukum Taurat. Ingat, Taurat diberikan bukan supaya manusia bisa memenuhi tuntutannya, tetapi Taurat diberikan supaya manusia sadar akan keberdosaannya. Jadi ini sesuatu yang dia tekankan berulang kali, bahwa manusia siapapun itu kecuali Kristus tidak mungkin bisa memenuhi akan tuntutan daripada hukum Taurat. Nah, karena manusia tidak bisa memenuhi hukum Taurat itu dengan sempurna, hati nuraninya tertuduh, dosanya dibongkar, kebobrokannya dinyatakan di dalam hukum Taurat. Maka di dalam fungsi ini kita melihat di dalam hukum Taurat itu ada unsur penghukuman, ya, punitive function. Jadi hukum Taurat itu diberikan, saudara, bukan sekedar menelanjangi dosa manusia, tetapi juga untuk menyatakan kamu layak dihukum, kamu pantas dihukum, karena kamu telah berdosa melanggar hukum Allah. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 7 ya, misalkan. Ini ayat atau pasal yang Paulus membandingkan, mengkontraskan, ya, bukan mempertentangkan, saudara, membandingkan, mengkontraskan antara PL dengan PB, bahwa dia mengatakan bahwa pelayanan yang memimpin kepada kematian itu terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Nah, loh-loh batu ini kan menunjuk kepada the Ten Commandments, 2 hukum Allah, 10 hukum Allah di dalam 2 loh batu. Ini menunjuk, memimpin kepada kematian. Karena Taurat itu tidak bisa membawa manusia kepada kehidupan. Dia didesain oleh Allah untuk menuduh manusia, membawa manusia kepada penghukuman yang kekal. Roma 4 ayat 15 juga sama. Karena hukum Taurat itu membangkitkan murka, ya. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ juga tidak ada pelanggaran. Saudara Paulus, kita ingat, dia sebelum menjadi rasul, dia adalah seorang Farisi yang hidup juga di dalam hukum Taurat. Kebanggaannya Taurat, ini yang dia katakan di dalam Filipi pasal 2 ya. Aku orang Farisi, suku Benyamin dan sebagainya, dan lain-lain tentang Taurat, aku tidak bercacat. Kan memang itulah hidupnya Paulus, saudara. Sebelum dia mengenal Kristus, kebanggaannya Taurat. Dia pikir Taurat itu memimpin dia kepada kehidupan. Dan setelah dia di dalam Kristus, baru dia mengerti bahwa konsep mereka atau konsep Paulus tentang hukum Taurat itu salah. Karena di dalam Taurat tidak pernah ada kehidupan, justru membangkitkan murka Allah yang akan mendatangkan penghukuman bagi manusia, ya. Karena memang Taurat itu didesain seperti itu. Nah, saudara, inilah bagian dari fungsi pertama hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu menyatakan akan keberdosaan kita. Di dalam hukum Taurat itu mendatangkan penghukuman. Sekarang Calvin akan berbicara selain aspek-aspek negatif tadi, saudara. Di dalam hukum Taurat, fungsi yang pertama ini menunjukkan kesucian Allah dan keberdosaan manusia. Di dalam bagian ini, Taurat itu juga berfungsi menuntun kita menantikan anugerah di dalam Kristus. Jadi artinya begini, Taurat itu memang membuat manusia frustrasi, tidak bisa mentaati tuntutan Allah, kesucian Allah yang begitu sempurna. Taurat membawa kita hati nurani tertuduh kepada penghukuman, kita orang yang binasa. Tetapi pada saat yang sama, Taurat tidak berhenti di situ. Taurat ini juga menuntun kita, tadi Galatia 3:24, menuntun kita, menantikan kita di dalam anugerah Kristus. Jadi saudara, Taurat ini bukan sekedar menyatakan keberdosaan kita, tetapi di dalam Taurat ini ada unsur anugerah Allah di dalamnya, yaitu Taurat itu sekali lagi mempersiapkan kita untuk menerima juru selamat di dalam hidup kita. Bapak Gereja Agustinus
dikutip oleh Calvin di dalam bukunya, bahwa kegunaan Taurat itu terletak pada meyakinkan manusia akan dosanya dan menggerakkan dia untuk mencari penyembuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam fungsi Taurat yang pertama ini, kita bisa menganalogikan Taurat itu seperti sebuah X-ray, rongsen. Jadi kalau saudara sakit, saudara akan di X-ray atau di CT scan oleh dokter, dan CT scan itulah yang menunjukkan apa penyakit kita, di mana penyakit itu berada. Tapi CT scan itu sendiri tidak bisa menyembuhkan kita. Saudara sakit mau di CT scan 100 kali ya tidak akan sembuh. Karena fungsi daripada CT scan bukan untuk menyembuhkan, dia hanya untuk menunjukkan penyakit kita. Nah, setelah di CT scan, barulah dokter itu tahu penyakit kita apa, dan dokter akan melakukan tindakan untuk menyembuhkan kita. Nah, Taurat itu mirip seperti CT scan. Dia menunjukkan keberdosaan kita, tetapi dia sendiri tidak bisa menyembuhkan dosa, tidak bisa membereskan dosa, tapi dia mempersiapkan kita menerima anugerah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, inilah arti atau fungsi yang pertama daripada hukum Taurat bagi kita, ya. Jadi menunjukkan keberdosaan manusia sekaligus menunjukkan kesucian Allah. Nah, ini dua hal yang sangat bertentangan, kesucian Allah dan keberdosaan manusia. Taurat di dalam poin ini mempersiapkan kita untuk masuk menerima Yesus Kristus. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, fungsi hukum Taurat yang kedua ini bersifat political function atau fungsi yang bersifat politis. Apa itu? Kalau tadi fungsi yang pertama itu bersifat aspek vertikal, relasi manusia dengan Allah, maka fungsi kedua hukum Taurat bersifat horizontal antara sesama manusia. Saudara-saudara, Taurat di dalam fungsi yang pertama, tadi saya katakan, itu berfungsi atau berguna untuk menunjukkan dosa manusia, maka di dalam fungsi yang kedua ini, Taurat itu memiliki fungsi untuk mencegah dosa. Saya ulang, fungsi pertama, Taurat menelanjangi dosa manusia. Maka fungsi kedua, political function, Taurat juga berfungsi mencegah atau mengerem dosa manusia. Nah, saudara-saudara, ketika saudara membaca 5 kitab Musa khususnya ya, Pentateuch, ini banyak orang komplain ini kitab yang membosankan, kitab yang tidak menyenangkan, kitab yang bikin ngantuk dan sebagainya. Tetapi kalau saudara mengerti poin pembicaraan kita malam hari ini, membaca kitab Taurat Musa sesuatu yang penting, sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena justru disitulah Tuhan memberikan Taurat kepada bangsa Israel di dalam political function ini untuk mengatur mereka sebagai satu bangsa, sebagai satu masyarakat, bagaimana mereka harus hidup di dalam kerajaan Allah, sebagai umat perjanjian Allah. Saudara pernah membaca di dalam hukum Taurat Musa, 5 kitab Musa, ada hal-hal yang Tuhan nyatakan, ya misalkan kalau ada seseorang yang punya lembu, lembu itu keluar kandang, lalu nyeruduk orang sampai luka, tetapi orang itu tidak mati, maka yang punya lembu harus mengganti orang tersebut, mengganti biaya kerugian, dan lembunya harus dibunuh, dimatikan. Tetapi kalau dia mengulang kembali, maka bukan saja lembunya itu ya harus mati, pemiliknya pun harus dirajam batu sampai mati. Saudara mungkin bingung, kenapa kok seperti ini? Ya inilah political function. Di dalam bagian kitab Taurat yang lain juga dikatakan, kalau ada seorang anak menghujat orang tuanya, maka dia harus dilenyapkan dari tengah-tengah umatku, supaya tidak menjadi contoh yang tidak baik bagi umat yang lain. Ya, di dalam hukum Taurat Musa juga begitu banyak peraturan.
Kalau ada orang yang membunuh, mengakibatkan tindakan mengakibatkan kematian secara tidak sengaja, dia harus lari ke kota perlindungan untuk mendapatkan keadilan dan sebagainya. Jadi saudara, semua political function ini, kalau sudah perhatikan, semua itu merupakan penjabaran, merupakan aplikasi dari hukum moral Allah, the Ten Commandment. Itu tadi soal kematian, itu berarti berhubungan aplikasi dengan perintah jangan membunuh. Di dalam political function yang lain, Tuhan juga banyak memberikan perintah. Seorang laki-laki tidak boleh berpakaian seperti wanita, tidak boleh memelihara rambutnya panjang seperti wanita. Itu ada, saudara. Kalau ada seperti itu, harus dilenyapkan dari tengah-tengah umatku. Tuhan begitu banyak memberikan peraturan bagaimana bangsa Israel harus hidup sebagai umat yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi di dalam fungsi kedua ini, Taurat itu diberikan sekali lagi seperti sebuah kekang, ya, bridle. Bagaimana kuda itu diatur melalui tali kekang supaya tidak ke kiri, tidak ke kanan. Nah, fungsi Taurat yang kedua ini seperti itu. Supaya masyarakat bangsa Israel jangan gampang berbuat kejahatan. Jadi ketika mereka mau berbuat kejahatan, mereka ingat hukum Allah yang begitu tinggi. Paling tidak mereka memikir ulang 2-3 kali. Namun saudara, fungsi yang kedua ini di dalam konteks political function atau hukum sipil ini, itu tidak mempertobatkan seseorang dari dosa. Ya, ini hanya bersifat common grace, saudara. Ini tidak pernah membawa orang membutuhkan Kristus, lalu mencari Tuhan bertobat, tidak. Saudara harus tahu, bangsa Israel itu meskipun adalah umat perjanjian Allah, tapi tidak semua di antara mereka adalah umat pilihan Allah. Ada mereka di antara mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, memberontak, dan sebagainya. Tetapi paling tidak, dengan fungsi politikal ini, mereka itu memiliki hati yang takut, hati yang taat, hati yang tunduk kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka berelasi dengan sesama manusia. Ya, jadi saudara-saudara, kita ingat ya, ketika Tuhan Yesus dalam Matius 22 ditanya, Guru, apa hukum yang terutama? Tuhan Yesus kembali kepada dua fungsi hukum Taurat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Nah, inilah dua fungsi dari hukum Taurat. Dia menunjukkan dosa, sekaligus dia mengerem akan dosa. Nah, saudara, di dalam poin ketiga, Calvin berbeda dengan Martin Luther. Ini yang tadi saya katakan di depan. Ya, ada hal-hal yang sama. Poin 1 dan poin kedua, Luther dengan Calvin sama. Dua fungsi hukum Taurat. Tapi saudara, Luther itu hanya berhenti sampai di dalam dua fungsi utama tadi. Nah, John Calvin meneruskan di dalam pemikiran teologisnya dia, karena tadi kita sudah membahas panjang lebar, Taurat itu tidak hangus, Taurat itu tidak hilang, Taurat itu tidak menjadi kuno dengan adanya perjanjian baru. Dan dia menuliskan tiga atau poin ketiga fungsi utama hukum Taurat sebagai pedagogic function atau fungsi pedagogi, fungsi mendidik. Dan fungsi ini khusus bagi orang percaya, believers, saudara dan saya yang sudah percaya di dalam Kristus. Hukum Taurat di dalam fungsi ketiga ini tetap mengikat kita, tetap berlaku bagi kita. Nah, bedanya apa dengan yang pertama tadi? Kalau di dalam yang pertama, fungsi Taurat itu bersifat menuduh, menghukum, menghakimi hati nurani. Maka di dalam bagian yang ketiga ini, hukum Taurat itu menjadi sahabat bagi orang percaya. Dia menasehati kita, dia menuntun kita mengerti kehendak Allah. Dia mengingatkan kepada kita akan bahaya dosa, supaya kita terus hidup sebagai orang percaya di hadapan Tuhan dengan
hati yang lurus. Maka ini fungsi yang namanya pedagogic function, ya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam poin inilah saudara, Taurat itu berguna bagi kita. Taurat itu mengikat kita. Taurat itu menjadi teman baik kita. Dia memberikan kepada kita nasihat supaya kita itu terus taat kepada Tuhan. Banyak orang seringkali bingung di dalam poin ini, saudara. Taurat itu masih berlaku enggak bagi kita sih? Tadi di awal saya mengatakan ya, ada kelompok Anabaptis yang menolak Taurat mentah-mentah. Taurat itu PL, Taurat sudah kuno, Taurat sudah digenapi dalam Kristus, maka kita sudah tidak membutuhkan Taurat sama sekali. Ekstrim yang satu teonomis. Taurat hukum yang terbaik bagi umat Allah, maka sekali hukum Taurat itu diberikan, dia berlaku selama-lamanya, bahkan hingga hari ini. Jadi saudara kaum teonomis itu percaya, orang yang berdosa tetap perlu dirajam batu sampai mati. Semua hukum Taurat itu diperlakukan secara hurufiah. Nah hari ini sekarang kita mengerti, di dalam aspek-aspek tertentu, political function maupun theological function, Taurat sudah tidak berlaku bagi orang percaya. Ya, jadi kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru, kalau ada orang bersalah, gereja tidak berhak menghukum, tapi harus serahkan kepada negara, aparat yang bertanggung jawab menghukum mereka. Gereja tidak lagi berhak merajam batu, menghakimi dan sebagainya. Karena itu bagian konteks historis daripada hukum Taurat. Tetapi di dalam aspek moral law, 10 hukum Allah, ini poin ketiga, hukum Taurat itu tetap berlaku bagi kita. Jadi kita sebagai orang Kristen, orang percaya zaman perjanjian baru, kita tidak bisa mengatakan, saudara, bahwa karena saya sudah dalam Kristus, saya boleh mencuri, kan hukum Taurat tidak berlaku. Saya boleh berzina, kan hukum Taurat sudah kuno. Tidak. 10 hukum moral Allah itu tetap mengikat kita, justru itu menjadi sahabat bagi kita. Jadi dalam poin ketiga ini, Calvin memberikan analogi, Taurat itu seperti sebuah cambuk bagi kita. Kalau kita melenceng, Taurat itu menegur kita. Meskipun tidak lagi menghukum, dia menasehati kita, menegur kita, mengingatkan kita. Saudara, saya memberikan satu analogi ya di dalam poin ini. Satu analogi. Kalau bagi Martin Luther, setelah orang sakit itu, dia menerima rongsen, dia tahu sakitnya apa, lalu diobati, dia sembuh, rongsennya disimpan, saudara. Oh, sinar rongsen ini sudah tidak berguna buat saya ya. Sudah saya masukkan lemari buat apa? Dipajang terus, dilihat terus. Kan saya sudah sembuh. Itu Martin Luther. Tapi bagi Calvin tidak. Rongsen ini tetap berguna. Dipajang di tembok supaya mengingatkan kita. Jangan lagi kita merokok. Jangan lagi kita hidup tidak karu-karuan. Tubuh kita rusak. Jadi setiap kali mau berbuat sesuatu yang salah, rongsen itu mengingatkan kita. Kalau kamu berbuat lagi, ingat, kamu bisa sakit lagi. Nah, analoginya kira-kira seperti itu. Jadi di dalam poin inilah, Calvin berbeda dengan Martin Luther, saudara. Luther berhenti sampai di dalam poin kedua, tetapi Calvin masuk menggali lebih dalam, dan dia mengembangkan di dalam fungsi yang ketiga daripada hukum Taurat ini. Nah, selain daripada Calvin, reformator yang lain yang juga setuju fungsi ketiga ini adalah Philip Melanchthon. Saudara, Philip Melanchthon ini adalah penerus daripada Martin Luther. Namun Luther sendiri tidak setuju ya, hanya berhenti sampai kedua. Maka dalam teologi Luther itu seolah-olah Taurat dan Injil itu saling bertentangan. Tapi penerusnya Philip Melanchthon juga memiliki pemikiran yang sama, bahwa Taurat di dalam aspek hukum moral itu juga berlaku bagi orang percaya sepanjang zaman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang Calvin pikirkan tentang hukum Taurat di dalam fungsi ketiga ini memberikan satu dampak yang luar biasa. Kalau saudara mempelajari tentang pemikiran Calvin secara luas, baik di dalam institusio maupun dalam tulisan-tulisannya yang lain, Calvin banyak memiliki musuh, saudara. Nah, musuh-musuh Calvin itu bukan hanya dari bidat seperti Severtus dan kelompok-kelompok anti-Trinitarian, tetapi musuh Calvin yang terbesar juga ada dalam gereja Roma Katolik dan anehnya, saudara, dari tubuh kaum Lutheran sendiri. Ya, di dalam pemikiran Calvin, karena Calvin menganggap bahwa Taurat itu tetap berlaku bagi orang percaya, bahwa Taurat itu merupakan satu kesinambungan dengan Injil. Seringkali dia mengalami penuduhan yaitu Judaizing Christianity atau mengyahudikan kekristenan. Jadi seolah-olah kekristenan atau teologi versi Reform ini itu mengyahudikan iman Kristen. Ya, ini satu tuduhan yang keliru, saudara. Karena Calvin sama sekali bukan mau mengyahudikan iman Kristen, justru di dalam institusio dia banyak mengkritik Yudaisme. Tetapi dia justru melihat antara PL dengan PB itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ada benang merah antara Taurat dengan Injil. Nah, kenapa sih saudara? Ini yang penting ya. Kenapa sih fungsi ketiga dari Taurat ini kok ditolak oleh kebanyakan orang, termasuk kaum Lutheran? Nah, saudara sekalian, karena kesalahpahaman mentafsir Alkitab. Jadi presaposisi, titik awal berangkat kita memahami Taurat dan Injil itu penting sekali. Kalau saudara sudah melihat bahwa antara Taurat dan Injil itu bertentangan, maka saudara pasti akan menolak fungsi ketiga ini, seperti Luther. Nah, kenapa kok bisa dianggap bertentangan? Karena kesalahan membaca dari tulisan Paulus maupun Tuhan Yesus yang seolah-olah mereka anti dengan hukum Taurat. Saudara-saudara, tadi di awal saya mengatakan ya, membandingkan Daud dengan Paulus. Daud ngomong, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat. Loh, kesannya kan positif sekali. Paulus kok kesannya negatif semua tentang Taurat. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena Taurat, justru karena Taurat orang mengenal dosa dan sebagainya dan sebagainya. Kesannya Taurat itu sesuatu yang tidak berguna, tidak bisa membenarkan kita. Nah, dari perspektif seperti ini, banyak orang salah memahami. Nah, hari ini saudara harus mengerti ya. Ketika Daud berkata bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat, yang dimaksud oleh Daud itu adalah Taurat di dalam fungsi yang ketiga, saudara. Taurat itu menjadi sahabat bagi orang percaya. Merenungkan siang dan malam, hukum-hukum Allah, itu menyenangkan bagi dia. Paham ya? Jadi ini arti daripada Mazmur 1. Tetapi ketika Paulus berkata, tidak ada seorang pun dibenarkan oleh hukum Taurat. Paulus ini sedang berbicara fungsi hukum Taurat yang pertama. Karena hukum Taurat itu memang tidak pernah membenarkan orang. Hukum Taurat itu fungsinya hanya menunjukkan keberdosaan manusia. Jadi saudara, di dalam surat-surat Rasul Paulus tentang Taurat, Paulus itu bukan anti dengan Taurat. Paulus itu sedang melawan orang yang salah mengerti Taurat. Paulus sedang melawan Yudaisme. Karena orang Yahudi itu berpikir Taurat itu dapat membenarkan mereka. Maka mereka dilawan oleh Paulus. Bahwa Taurat tidak bisa membenarkan, hanya iman di dalam Kristus. Saudara, di dalam Roma pasal 7, Paulus kalau kita membaca dengan teliti, dia mengatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Karena Allah itu sempurna, Taurat yang diberikan itu juga sempurna. Jadi Paulus itu bukan anti dengan Taurat, saudara. Dan di dalam tulisannya Paulus tidak pernah melawan hukum Taurat. Yang dilawan oleh Paulus adalah Yudaisme. Nah, sekarang tentang
Tuhan Yesus. Banyak orang salah mengerti tentang Tuhan Yesus. Di dalam khotbah di bukit, seolah-olah Tuhan Yesus itu mengkritik Taurat. Seolah-olah dalam pemikiran Tuhan Yesus, Taurat itu tidak sempurna. Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Kan itu diulang terus berkali-kali. Banyak orang salah mengerti, saudara. Mempertentangkan Injil dengan Taurat. Padahal kalau kita memahami kasus Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, mirip dengan Paulus. Karena orang-orang Yahudi di dalam masa itu salah mengerti Taurat, salah mengaplikasikan Taurat. Bukan Taurat yang Tuhan Yesus kritik, tetapi adalah tafsiran, penerapan orang-orang Yahudi di dalam zaman itu. Ya, saudara-saudara, paling tidak ada kesalahan-kesalahan seperti inilah yang harus kita waspadai. Mengapa banyak orang mempertentangkan Taurat dengan Injil? Ada hal yang lain, saudara, bahwa ada orang yang berpikiran Taurat itu seringkali dianggap tidak sempurna, ya, dan gagal. Maka Allah memberikan Injil. Ini sesuatu pemikiran yang keliru lagi tentang relasi Taurat dan Injil. Ada yang mengatakan lagi Taurat dan Injil itu bertentangan, maka Taurat harus dibuang dari hidup orang percaya dan fungsi ketiga ini tidak berlaku bagi kita. Nah, ini juga sesuatu yang keliru. Maka di dalam institusio, sekali lagi Calvin berkata menegaskan, apa yang nampak seolah-olah bertentangan Taurat dan Injil di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, itu salah, saudara. Jadi saya harap ketika saudara nanti membaca kitab Roma dan kitab Galatia, sekarang saudara memiliki satu gambaran yang lebih tepat. Paulus bukan membenci Taurat, Paulus bukan mengkritik hukum Taurat, yang Paulus kritik adalah ajaran Yudaisme yang salah mengerti tentang maksud Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Ya, jadi di dalam bagian ini Calvin mengingatkan kepada kita, kita tidak boleh membuang hukum Taurat, 10 hukum itu di dalam hidup orang percaya. Jadi kedua perjanjian ini, baik PL maupun PB, khususnya 10 hukum Allah, itu tetap sesuatu yang relevan, sesuatu yang penting bagi kita di dalam hidup orang percaya. Ya, jadi saudara, inilah 3 fungsi utama dari hukum Taurat. Mengapa Tuhan memberikan ini kepada kita? Ya, sebelum Injil itu diberikan. Sekarang saudara mengerti kan? Kenapa Taurat harus diberikan dulu? Supaya Taurat itu menunjukkan keberdosaan manusia. Saudara kalau pergi ke dokter, saudara komplain ke dokter, Pak, saya sakit di dada, ini kok sakit. Apa ya dokter itu langsung memberikan obat, buka resep, nih tebus obatnya, minum. Saudara akan heran, ya hanya dokter gila yang melakukan seperti itu. Dokter akan menyuruh kita sekali lagi untuk cek darah, untuk rongsen. Nah, setelah hasil keluar, dia menunjukkan kepada kita, ini loh penyakitmu di sini. Dan saya punya obatnya, kira-kira seperti ini. Nah, saudara, fungsi Taurat itu seperti itu. Ya, dia menunjukkan keberdosaan kita. Meskipun dia tidak bisa membereskan dosa kita. Jadi, disinilah fungsi Taurat bagi kita. Sekarang saudara mengerti kenapa Taurat harus diberikan supaya kita tahu siapa kita dan apa dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di dalam hukum moral yang sekarang kita miliki ini, 10 hukum Allah itu memiliki arti yang berbeda. Hukum moral Allah itu sekarang menjadi penasehat, menjadi prinsip bagi kita, bukan menjadi hukuman, bukan menjadi penuduh hati nurani kita. Jadi di dalam bagian ini kita lihat hukum Taurat itu sekarang menjadi sahabat, menjadi teman bagi orang percaya. Dia mengingatkan, menasehati, menuntun kita di dalam arti yang positif. Dia tidak lagi
menjadi satu perintah yang membebani kita. Tidak lagi membawa penghukuman dan kutukan di dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, ini adalah satu pemikiran dan penjelasan Calvin tentang 10 hukum Allah. Jadi bagaimana 3 fungsi utama hukum Taurat itu sekarang yang berlaku hanya yang ketiga bagi kita orang percaya. Ya, ini tadi pembahasan kita panjang lebar ini tentang hukum moral Allah. Lalu bagaimana saudara tentang ceremonial law, hukum upacara, hukum agama? Apakah ini masih berlaku bagi kita atau tidak? Jelas ini sesuatu yang sudah tidak berlaku bagi orang percaya. Jadi saudara, hukum upacara ini itu sudah tidak mengikat kita. Apa sih hukum upacara? Ya macam-macam saudara, tadi yang saya katakan. Korban bakaran, korban petang, korban penghapus dosa, ya hukum-hukum makanan, makan ikan tidak bersisik itu haram, makan yang binatang yang hidup di dalam dua dunia seperti katak hidup di darat dan di air, kepiting itu haram, lele binatang tidak bersisik itu haram. Itu semua bagian dari ceremonial law. Jadi kalau saudara masih mau hidup di dalam ceremonial law, saudara tidak bisa makan pecel lele, itu haram. Saudara tidak bisa makan binatang berkuku belah, babi, itu haram. Tetapi sekarang di dalam Kristus, semua ceremonial law ini sudah tidak berlaku lagi. Saudara, di dalam Kolose 2 ayat 14, ini yang jadikan dasar di dalam pemikiran Calvin. Mengapa ini sudah batal? Karena di dalam Kolose 2 ayat 14, di situ Paulus menggunakan satu istilah surat hutang. Ya. Nah, surat hutang ini, saudara, itu sudah digenapkan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi, kematian Kristus di atas kayu salib itu sudah melunaskan hutang kita. Hutang apa? Ya, Taurat itu membawa hutang, hutang penghukuman. Taurat itu menuduh kita, Taurat itu mengutuk kita, dan sekaligus di dalam Taurat begitu banyak ceremonial law yang merupakan bayang-bayang dari Kristus. Semuanya sudah dipakukan, digenapkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, ayat yang lebih jelas ada di dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saudara, apa sih yang dibatalkan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya dari hukum Taurat ini? Yaitu tadi, bayang-bayang ceremonial law sudah digenapkan. Maka kita tidak membutuhkan itu lagi. Semua ceremonial law, korban bakaran, ini dan sebagainya, itu melambangkan daripada Kristus. Jadi ketika Kristus mati di atas kayu salib, menggenapkan tuntutan penghukuman hukum Taurat, sekaligus semua bagian daripada hukum agama itu juga dibatalkan. Itulah sebabnya saudara, hari ini kita tidak lagi melakukan apa yang disebut dengan ceremonial law. Kita tidak lagi potong domba, potong binatang, dan saudara boleh makan bebas apapun. Ya, ini yang muncul di dalam Kisah Rasul 10 kasus daripada Petrus. Ketika Tuhan menyuruh Petrus pergi ke rumah Cornelius, Tuhan memberikan penglihatan makanan-makanan yang haram, dan Tuhan menyuruh Petrus memakannya. Karena sekarang tidak ada lagi yang haram di mata Tuhan. Hukum itu sudah dibatalkan, sudah digenapkan. Ya. Jadi saudara, saya harap kita sekarang mengerti bagian-bagian mana dari hukum Taurat yang masih berlaku mengikat kita, dan bagian-bagian mana dari hukum Taurat yang sudah tidak berlaku bagi kita. Kita bukan kelompok Anabaptis, kita bukan kelompok Theonomis, kita adalah Reform yang memiliki satu pemahaman tentang hukum Taurat seperti ini. Nah, sekarang bagian terakhir saya akan berbicara tentang relasi Kristus
dan hukum Taurat. Saudara-saudara, di depan saya mengatakan ya, bahwa Taurat itu ada sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna, hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Namun, Taurat itu harus digenapi. Taurat itu belum selesai, karena Taurat itu hanya merupakan bayang-bayang. Istilah ini muncul di dalam Alkitab sendiri. Maka Taurat itu harus diselesaikan, harus digenapi. Di dalam Alkitab kita, ketika waktunya sudah tiba, Allah mengutus anaknya Kristus datang ke dalam dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Saudara, ada banyak pentafsiran relasi Kristus dengan Taurat. Ada yang mengatakan Kristus itu pengganti hukum Taurat. Ini salah, saudara. Jadi saudara perhatikan ya, tafsiran-tafsiran atau teori-teori yang keliru. Kristus menggantikan hukum Taurat. Ini salah. Kristus tidak pernah menggantikan hukum Taurat. Kristus itu menggenapkan hukum Taurat. Jadi saudara, di dalam diri Kristus, hukum Taurat itu digenapkan. Nah, Calvin memberikan dua petunjuk, ya, dua pentafsiran tentang relasi Kristus dengan Taurat. Yang pertama dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah pentafsir terbaik hukum Taurat. Dia mendasarkan pemikiran ini dari pengajaran Kristus di dalam khotbah di bukit, saudara. Di dalam khotbah di bukit, tadi sudah saya singgung, Tuhan Yesus banyak berbicara tentang hukum Taurat. Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Ya, jadi Kristus bukan mengkritik Taurat itu sendiri, tapi Kristus memberikan tafsiran yang tepat bagaimana sih arti hukum Taurat dan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini poin pertama, Kristus adalah pentafsir hukum Taurat yang terbaik. Yang kedua, saudara, Calvin dengan tegas mengatakan bahwa Kristus itu juga adalah penggenap daripada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa digenapi oleh usaha manusia. Tadi kita belajar sudah panjang lebar, bahwa manusia berdosa itu tidak mungkin bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Yang ada, Taurat itu justru menelanjangi keberdosaan kita. Hanya Kristus ketika datang, dia berkata, aku datang bukan untuk membuang Taurat, bukan untuk meniadakan Taurat, bukan juga untuk menggantikan Taurat, tapi aku datang untuk menggenapkan, pleroma, memenuhi tuntutan daripada hukum Taurat. Ya. Jadi inilah saudara, di dalam kitab Ibrani maupun di dalam tafsiran Calvin dari Roma 10, apapun yang diajarkan Taurat, yang diperintahkan, yang dijanjikan selalu menunjuk kepada Kristus sebagai objek utamanya. Dan semua bagian Taurat harus dimengerti di dalam Kristus. Kalau saudara sudah bisa mengerti bagian ini, saya rasa kita tidak ada kesulitan melihat Taurat dan Injil dan relasinya, relevansinya bagi kita orang percaya. Di dalam kitab Ibrani, mulai pasal 4 sampai pasal 11, ini kitab yang menarik bagaimana penulis Ibrani ini menghubungkan PL dengan PB, Injil dan Taurat. Dan khususnya di dalam Ibrani 10 ayat pertama ya, di sana dikatakan bahwa di dalam Taurat yang ada itu hanya bayang-bayangnya saja. Karena Taurat itu tidak bisa menyelamatkan, tapi harus digenapi di dalam Yesus Kristus. Maka saudara, tanpa Kristus datang, Taurat itu tidak berfungsi secara maksimal. Taurat hanya bisa menunjukkan dosa, tapi Taurat tidak bisa menyelamatkan. Maka Kristus harus datang menggenapkan tuntutan daripada hukum Taurat, supaya kita semua sekarang ini yang sudah di dalam Kristus, kita tidak lagi di bawah penghakiman daripada hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat itu sekarang menjadi teman kita, yang mengingatkan kita, yang memimpin kita hidup sebagai orang percaya. Materi saya sampai di sini, saya akan menutup share
screen-nya. Dan saya kembalikan ke Stefani ya. Silakan Stefani. Oke, terima kasih untuk Pak Calvin yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Apakah jemaat, Bapak, Ibu, atau saudara-saudari ada yang mau ditanyakan ke Pak Calvin mungkin? Atau ada penjelasan yang belum jelas? Atau ada yang mau ditanyakan, yang mengganjal? Boleh, silahkan. Yuk, silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya ya. Silakan. Ya, Saya Rido. ya silakan. Berhubungan dengan penjelasan minggu lalu, itu dikatakan bahwa Calvin percaya Alkitab itu bersalah dalam terjemahannya. Iya, iya. Kalau nggak salah itu yang saya dengar dari apa yang disampaikan Pak Calvin. Yang saya mau tanyakan, terjemahan dari mana ke mana? Apa dari bahasa aslinya atau dari bahasa mana, dan kenapa Calvin sebagai teolog yang besar begitu tidak bisa untuk meluruskan kesalahan penafsiran atau penterjemahan itu. Ini yang pertama. Nanti yang selanjutnya nanti menyusul, Pak. Terima kasih. Ya, baik sekali ya. Saudara sekalian, kesalahan penerjemahan Alkitab itu dimulai dari mana? Dari bahasa asli kepada salinannya. Jadi saudara jangan berpikir kesalahan itu baru muncul abad ke-20 ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Enggak, saudara. Di dalam bahasa asli masing-masing, PL dalam Ibrani, PB di dalam Ibrani, kitab-kitab dalam itu, Yunani. ya Yunani, ketika kitab-kitab itu disalin, itu sudah terjadi kesalahan-kesalahan di dalam penyalinannya. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena kita tahu ya, di dalam teks salinan kitab PB Yunani itu kira-kira ada 5.000 salinan atau manuskrip yang ada perbedaan di sana dan di sini. Nah, saudara, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dan sesuatu yang memang agak sulit kalau kita mau sampai membereskan 5.000 salinan itu dijadikan satu semua, satu versi. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi ada hal-hal yang tetap misteri, ya, siapa yang memulai kesalahan ini dan seterusnya, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun saya ingin menjelaskan kepada kita, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu sesuatu yang tidak terlalu penting, tidak bersangkut paut dengan masalah keselamatan. Jadi contohnya begini, di dalam PL kesalahan-kesalahan yang muncul itu seringkali masalah angka. Ya. Ada satu kitab, saya lupa ya tepatnya ya, kitab Tawarik dan Raja-Raja, itu banyak cerita yang sama, tetapi angka-angkanya berbeda. Ada yang mengatakan Saul menjadi raja 42 tahun. Satunya kitab yang lain mengatakan Saul jadi raja 2 tahun. Nah, mana yang benar? Tentu saja kemungkinan lebih besar yang 42 tahun, ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan historis dan sebagainya. Kita juga menemukan berperang membawa misalkan 10.000 pasukan, kitab yang lain cuma 1.000, nah kelebihan 0 dan lain-lain. Nah kira-kira perbedaan-perbedaan itu seperti itu, hal-hal yang kecil-kecil, tidak bersangkut paut masalah keselamatan, masalah hal-hal yang fundamental, itu enggak ada. Jadi meskipun Alkitab itu ada perbedaan-perbedaan di dalam teksnya, salinan, kita tetap bisa percaya bahwa apa yang disampaikan di sana adalah satu kebenaran, tidak merubah esensi berita Alkitab itu. Kira-kira seperti itu, Pak Rido.
Iya Pak, maksud saya juga kalau memang udah tahu ada kesalahan gitu, kenapa manuskrip itu yang ini kan tetap masih ada sampai sekarang saya kira. Iya. Kenapa nggak diluruskan? Karena itu bukan cuma masalah angka juga, seperti kalau kita mau melihat di 1 Tawarik 21 sama 2 Samuel 24, itu Daud memerintahkan penghitungan orang Israel itu berbeda. Satu murka Tuhan, satu murka iblis. Iya. Dan juga Lukas pasal 4, Lukas pasal 4 sama Matius pasal 4, itu susunan dari pencobaan yang dialami oleh Yesus itu berbeda. Di dalam Matius yang kedua, di Lukas jadi yang ketiga. Itu kan berarti bukan masalah angka, tetapi udah agak maksudnya lebih dalam lagi gitu. Kira-kira gimana itu, Pak? Ya, yang saya maksud perbedaan itu bukan seperti itu, Pak. Jadi itu adalah perbedaan, kalau yang Pak Rido katakan, itu adalah perbedaan perspektif ya. Jadi urut-urutan itu berbeda, ya mungkin saja karena penulisannya menurut Lukas seperti ini, menurut Matius seperti itu, dan sebagainya. Itu bisa terjadi karena kisah-kisah di dalam Perjanjian Baru, khususnya cerita tentang Injil, 4 Injil, itu kan berdasarkan sumber-sumber daripada oral, ya, perkataan, tradisi, maupun dari kitab-kitab yang sebelumnya sudah dituliskan. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, kan Matius nggak hadir di situ, Lukas juga nggak hadir di situ, ngikuti Tuhan Yesus kemana-kemana, kan enggak. Tapi itu ada satu tradisi oral, tradisi yang disampaikan dari generasi ke generasi, yang kemudian juga dituliskan dan sebagainya. Nah, di dalam penulisan itu bisa terjadi perbedaan-perbedaan urut-urutan. Itu sesuatu yang menurut saya human, manusiawi. Karena pada waktu Allah memakai manusia, Allah tidak membuang kepribadiannya. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu, juga ada perbedaan-perbedaan yang tadi saya katakan, masalah angka-angka, ada kelebihan 0, kekurangan 0, dan sebagainya. Namun esensinya tetap sama, itu tidak merubah berita keselamatan yang ada di dalam Alkitab, bahwa Yesus diutus oleh Allah sebagai Mesias, Juru Selamat bagi orang berdosa. Itu konsisten semua berita itu, dia mati dan bangkit itu konsisten. Tidak ada yang satu ngomong Yesus bangkit, lalu Injil yang lain ngomong Yesus gak bangkit, itu tidak ada. Ya, jadi di dalam masalah urut-urutan seperti itu ataupun perbedaan-perbedaan minor itu sesuatu yang menurut saya justru saling melengkapi. Misalkan Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, di kitab 1 dikatakan ada 2 orang buta. Ya, kitab Injil satunya mengatakan 1 orang buta. Banyak orang berpikir, loh yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar. Kemungkinan besar yang 2 orang itu menyoroti karena 1 orang itu yang berteriak, Bartimius ya, Yesus anak Allah tolonglah saya. Jadi seolah-olah penulis yang satu menyoroti ada 1 orang buta, padahal kemungkinan itu ada 2 orang buta. Ya, lalu kalau kita melihat juga yang lain juga banyak, malaikat ketika dikubur Tuhan Yesus ada 1 atau 2 dan sebagainya. Nah, itu semua ada penjelasannya kalau kita meneliti di dalam berbagai tafsiran gitu. Itu masalah perspektif. Sudah menjawab? Ya, terima kasih Pak Calvin. Ya, sama-sama. Terus saya masuk ini untuk materi hari ini, saya ingin tanyakan siapa pemimpin dari Anabaptis dan juga Theonomis itu. Kenapa mereka bisa jadi radikal? Ya, jadi saudara, kalau ya kenapa? Kelompok Anabaptis
Ya, silakan kalau mau bertanya lagi. Ya, yang dimaksud juga yang Michael Servetus itu siapa itu? Terima kasih ya. Ya, saudara, kelompok Anabaptis itu adalah masuk di dalam kategori radical reformation. Ya, jadi istilahnya ini kelompok yang menodai reformasi lah, begitu loh. Karena namanya itu istilah radikal itu kan negatif, karena mereka meradikalkan ajaran-ajaran reform. Salah satunya menolak baptisan anak. Yang kedua, mereka juga menolak perjanjian lama. Dan beberapa di antara mereka juga menolak original sin, dosa turunan. Jadi orang reform sendiri, kaum reformator pada masa itu juga kurang simpatik dengan kelompok radical reformation. Nah, mereka ini siapa? Dari mana munculnya? Dari sepanjang literatur yang saya baca, Radical Reformation ini merupakan murid-murid daripada Zwingli, pengikut Zwingli, yang akhirnya menjadi radikal. Nah, kalau saudara pernah mendengar nama tokoh-tokohnya itu Menno Simon. Ya, Menno Simon, orang Belanda. Menno Simon yang kemudian muncullah gereja namanya Mennonite. Nah, itu ada di Indonesia ya, sinode yang beraliran Mennonite. Nah, itu berasal dari nama Menno Simon, teolog Anabaptis, dan juga ada Balthasar Hubmaier dan sebagainya. Tapi mereka itu pemikirannya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu mempengaruhi dunia. Ya, kira-kira seperti itu kondisi atau keadaan daripada masa reformasi. Lalu Michael Servetus itu siapa? Nah, Michael Servetus ini adalah bidat, ya, heresi, tokoh aliran sesat yang seringkali namanya dihubungkan dengan John Calvin. Karena dia mati di Jenewa, dibakar hidup-hidup di kota Jenewa atas persetujuan daripada John Calvin. Nah, ini menjadi satu hal yang seringkali diperdebatkan bahwa Calvin membunuh Servetus. Saya sekalian mau memberikan satu penjelasan ya. Saudara, kalau di dalam dunia internet sekarang ini banyak orang menyerang aliran reform. Saya pernah melihat satu video di YouTube, kelompok-kelompok yang anti dengan reform, mereka mengadakan wawancara sambil tertawa-tawa, seolah-olah mengejek, melecehkan teologi reform, dan yang dibahas salah satunya adalah mengenai kasus Michael Servetus. Ya, dianggap Calvin yang membunuh Michael Servetus. Saudara, ini tidak mengerti sejarah. Calvin itu tidak pernah membunuh Michael Servetus. Lah, siapa dia kok berani bakar-bakar orang sembarangan? Michael Servetus itu seorang bidat. Jadi dia ini orang yang anti-trinitarian, anti-tritunggal, yang merupakan juga buronan gereja Roma Katolik. Jadi zaman itu bidat itu memang kalau tidak bisa dipertobatkan, itu resikonya adalah dihukum mati. Jadi saudara kalau mau membaca reformasi, saudara harus masuk ke dalam sejarah reformasi, konteks zaman saat itu. Jangan dilihat di dalam konteks zaman sekarang. Kalau zaman sekarang saudara ngomong ini tidak ada HAM dan sebagainya. Tapi zaman dahulu itu tidak melanggar HAM. Karena memang itu konteksnya seperti itu. Ya, bidat itu resikonya dibunuh. Tetapi Calvin bukan yang membakar Michael Servetus. Pemerintah kota Jenewa itu bertanggung jawab terhadap gereja. Jadi mereka juga melindungi kondisi gereja ya daripada para bidat, dan mereka berkonsultasi dengan para hamba Tuhan termasuk Calvin. Dan Calvin menyetujui setelah dia mendatangi Michael Servetus di penjara berulang kali menasehati supaya bertobat. Tetapi Michael Servetus tidak mau menarik pengajarannya. Bahkan dia menghina Trinitarian itu seperti ajaran iblis ya. Nah, itulah sebabnya Calvin melihat ini orang berbahaya. Kalau dibiarkan terus,
maka ini bisa meracuni gereja pada masa itu. Sehingga dia menyetujui. Maka dia setelah berkonsultasi juga dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia menyetujui bahwa Michael Severus harus dihukum mati. Seperti itu konteksnya. Jadi bukan sendiri Calvin yang buakar Michael Severus seolah-olah seperti orang barbar begitu. Itu orang tidak ngerti sejarah itu. Sudah jelas Pak Ridho? Ya, makasih Pak. Dan saya kasih kesempatan yang teman-teman yang lain mungkin mau bertanya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya Pak, ini ada yang bertanya lewat chat. Pertanyaannya, apabila Taurat merupakan X-ray, maka kenapa manusia perjanjian lama tidak layak menerima dokter dan hanya layak menerima X-ray? Jadi kayak kenapa umat Israel dan semua orang zaman pra Tuhan Yesus hanya layak diberi Taurat dan tidak layak diberi dokternya, yaitu Yesus sendiri. Iya, baik sekali ya. Bukan tidak layak, tetapi belum waktunya. Jadi saudara, Injil itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Kalau Injil tidak ada di dalam perjanjian lama, maka Abraham tidak selamat, saudara. Daud tidak selamat, nabi-nabi yang tidak selamat. Injil itu sudah ada di dalam perjanjian lama, tetapi masih di dalam bayang-bayang. Yang lebih dominan memang adalah Tauratnya. Tetapi Kristus itu sudah ada di dalam PL dalam bentuk bayang-bayang. Bayang-bayang apa? Di dalam ceremonial law yang tadi saya katakan. Domba yang disembelih itu melambangkan Kristus yang mati. Darahnya harus tercucur, itu melambangkan kematian Kristus. Maka Yohanes Pembaptis lihatlah anak domba Allah ya yang menjadi juru selamat dunia. Jadi di dalam PL Saudara, Tuhan bukan hanya memberikan X-ray atau Taurat, tapi Tuhan sudah mulai memberikan obatnya, Kristus. Mereka beriman kepada Kristus di dalam bayang-bayang. Meskipun mereka tidak pernah melihat wujud Yesus datang sebagai manusia. Tapi mereka percaya kepada Kristus yang dijanjikan itu. Nah, seperti itu Stefani jawabannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin masih ada yang belum jelas. Boleh, bisa ditanyakan. Ya, Pak Calvin, mungkin bisa tolong dijelaskan. Kalau tadi Taurat dikatakan bahwa akan menuntun seseorang itu menanti anugerah dalam Kristus. Nah, justru kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah datang, Mesias sudah datang di tengah-tengah orang Yahudi. Nah, kenapa orang Yahudi itu yang punya Taurat itu mereka justru menolak, meremehkan, menghina, dan bahkan membunuh Yesus gitu loh. Iya, baik sekali ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau sudah membaca di dalam perjanjian baru, itu satu hal yang ironis ya. Tuhan Yesus datang sebagai orang Yahudi, menggenapkan Taurat yang diberikan Allah kepada mereka dalam PL, justru Tuhan Yesus ditolak, bahkan dibunuh. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Itu ada satu hal, karena mereka keliru memaknai dari Taurat itu sendiri. Nah, inilah salah satu hal yang menjadi concern di dalam diri Paulus ketika dia menuliskan Roma dan Galatia. Jadi orang Yahudi ini, saudara, justru menganggap Taurat itu menjadi kebanggaan mereka. Taurat itu dianggap sebagai satu simbol kesombongan rohani. Kami orang pilihan Tuhan, kami punya Taurat, kalian bangsa kafir, tidak punya Taurat, kalian bukan umat pilihan Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga mereka berpikir Taurat yang mereka banggakan itu adalah jalan keselamatan bagi mereka. Mereka mau mentaati Taurat untuk menyenangkan Tuhan sebagai hidup keagamaan mereka. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus ngomong, aku datang menggenapkan Taurat, Tuhan Yesus mengkoreksi pemikiran mereka tentang Taurat, mereka bencinya luar biasa, marah luar biasa. Mungkin mereka, dalam pandangan mereka, Tuhan Yesus ini dianggap sebagai nabi palsu, guru palsu, dan menjadi satu ancaman di dalam kehidupan agama mereka. Maka harus dienyahkan, dilenyapkan. Ya, itu dari sudut sisi
historis, konteks historis. Tetapi saudara, di dalam konteks secara theologically, ya kita harus melihat bahwa mereka membunuh Tuhan Yesus ya karena mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat anugerah untuk mengerti siapa Tuhan Yesus. Dan tidak semua orang Yahudi kan menolak Tuhan Yesus. Ada orang-orang Yahudi yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka, mendapat anugerah, mengerti siapa Yesus itu. Seperti itu, Pak Cai, menurut saya jawabannya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Pak, mungkin juga bisa dijelaskan Yudaism itu punya konsep-konsep yang bertentangan dengan Taurat atau memang Yudaisme merupakan bagian Taurat yang sudah ditambah-tambahkan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga itu yang merusak konsep pikir dari orang-orang Yahudi sehingga dia menganggap bahwa Taurat yang dia pegang adalah paling benar. Terima kasih. Ya, jadi saudara, sejauh saya mempelajari tentang Yudaism ya, tentang Jewish religion, Yudaisme itu sendiri berkembang luar biasa dari zaman PL sebelum pembuangan ya, pre-eksilik dengan post-eksilik setelah pembuangan itu mengalami perubahan yang drastis. Sehingga setelah pembuangan itu biasa disebut dengan Second Temple Judaism atau Yudaisme Bait Allah kedua. Ketika mereka pulang dari pembuangan Babel, mereka membawa satu spirit yang baru tentang Torah itu sendiri. Dan itu merupakan cikal bakal munculnya sekte Farisi. Jadi Farisi itu muncul sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, sudah muncul setelah pasca pembuangan. Mereka mau taat kepada Tuhan supaya tidak dihukum lagi, tidak dibuang lagi. Maka mereka di dalam ketaatan yang keliru, ketaatan yang ekstrim, mereka menciptakan berbagai macam hukum-hukum yang tidak ada di dalam Torah, kira-kira 600 hukum lebih ditambahkan menjadi beban, menjadi kuk di dalam hidup orang Yahudi. Maka Tuhan Yesus ngomong kan, pikulah kuk yang kuberikan sebab kukku itu ringan dan bebanku itu tidak berat. Kan Tuhan Yesus datang mau membebaskan bangsa Yahudi dari belenggu hukum Taurat yang diciptakan oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi ini. Nah, saudara, memang itulah kondisi ya daripada Yudaisme yang membelenggu hidup bangsa Yahudi pada masa itu dengan berbagai macam hukum Taurat. Jadi dalam Matius 23 kan Tuhan Yesus berkata 7 kata celaka kan. Celakalah kamu orang Taurat, kamu seperti orang buta menuntun orang buta, kamu seperti kubur yang luarnya bagus, dalamnya penuh tulang belulang busuk. Itu semua ada kritik Tuhan Yesus terhadap konteks keagamaan pada masa itu, ya. Jadi kalau kita mengerti bagian ini, saudara, oh Taurat itu kira-kira seperti itu ya, maka kita bersyukur Tuhan Yesus datang membebaskan kita dari kutuk dan belenggu Taurat. Sehingga Taurat itu tidak lagi menjadi musuh di dalam hidup kita, tapi justru menjadi positif di dalam hidup kita. Demikian Pak Cai jawaban saya. Ya, makasih Pak Calvin. Iya, sama-sama. Ini ada teks. Iya, ini ada teks di chat. Ya. Mengapa setelah saya bacakan ya, dari Pak Andreas Aditya. Mengapa setelah 2000 tahun sejak kedatangan Tuhan Yesus, orang Israel masih belum percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat? Ya itu tadi, dari perspektif manusia, mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus karena mereka tidak menganggap dan tidak melihat kebutuhan akan Mesias. Kenapa membutuhkan Mesias? Karena kami memiliki Taurat kok. Kami bisa hidup sempurna mentaati hukum Taurat. Nah, tapi dari sudut perspektif teologis, kita mengatakan orang-orang ini tidak mendapat atau belum mendapat anugerah dari Tuhan untuk mengerti dan mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Ya, jadi saudara, kita tidak bisa mengharapkan
bangsa Yahudi zaman sekarang ini semuanya akan menerima Tuhan Yesus. Rasanya di dalam konsep predestinasi Allah, Allah tidak pernah menganak-emaskan satu suku atau satu bangsa, semuanya itu selamat. Enggak. Saya rasa kok enggak ya, enggak ada seperti itu. Sebaliknya juga sama. Dalam konsep predestinasi, kok rasanya tidak ada atau tidak muncul satu bangsa yang semuanya itu tidak mengenal Tuhan sama sekali. Rasanya kok juga tidak ada. Di Arab ada orang pilihan Tuhan. Di India ada orang pilihan Tuhan. Di Afrika ada orang pilihan Tuhan. Dan sebagainya. Termasuk itu berlaku bagi orang Yahudi. Jangankan orang Yahudi zaman sekarang, zamannya Musa, Tuhan musnahkan satu hari 3.000 orang. Tuhan musnahkan. Itu bukan orang pilihan. Ya, jadi kita tidak perlu heran kenapa orang Yahudi kok menolak Yesus. Ya anggaplah sama seperti bangsa-bangsa lain yang belum mendapat anugerah, mereka juga menolak Yesus. Nah, kita juga tidak perlu terlalu menginginkan atau sampai terkagum-kagum dengan orang Yahudi, mereka harus diselamatkan semua. Saya rasa tidak demikian. Ya, itu jawaban saya, Pak Aditya. Pak Calvin. Ya. Saya mau tanya lagi, bukan tanya ya. Saya mau melihat dari persamaan atau kesamaan atau yang tidak sama dari fungsi dari apa yang ini sama Calvin sama Luther. Fungsi yang ketiga itu kan sebagai penuntun hidup orang percaya, sama Luther nggak sampai di situ, cuma berhenti kedua aja. Iya. Karena saya melihat kemungkinan Luther kan melihat dari apa firman Tuhan di dalam Injil kan Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu dulu mendengar siapa yang mencuri dia berdosa, tapi sekarang Tuhan mengatakan menginginkan saja sudah berdosa. Kalau dulu kamu membunuh berdosa, sekarang kamu membenci saudara aja sudah berdosa. Kemungkinan dari situ sehingga menurut Luther nggak perlu tahu aja tentang hukum Taurat, tapi maksudnya bukan sebagai ikatan kepada orang yang percaya untuk melaksanakan, karena semuanya sudah digenapkan oleh Yesus. Kayak gitu mungkin ya. Ya, jadi ada benarnya juga, tapi ada dasarnya pasti bukan karena ayat itu, Pak. Jadi Luther berpikir karena Kristus itu sudah menggenapi sesuatu yang dijanjikan Allah, yaitu Taurat, maka ya sudah, kalau sudah digenapi, berarti kita sudah tidak membutuhkan Taurat ini lagi. Intinya lebih ke arah sana, ya. Jadi bukan karena dasar ayat khotbah di bukit itu, saya rasa, tetapi secara umum prinsip penggenapan Taurat membuat Taurat itu sudah tidak dibutuhkan oleh orang percaya. Seperti itu, Pak, menurut saya. Ada yang lain? Iya Pak, boleh saya tanya lagi? Ya, silakan. Kalau kan menurut Agustinus, kegunaan Taurat pada meyakinkan manusia akan dosanya dan menggerakkan diri untuk mencari penyembuhan dalam anugerah, yaitu dalam Yesus Kristus. Nah, tapi kan seperti tadi ditanyakan sama Pendeta Yohanes Cahaya itu, kenapa kok maksudnya bangsa Israel banyak yang masih tidak percaya gitu. Iya. Mungkin ada hal-hal yang tertentu. Apakah itu juga termasuk di dalam predestinasi berhubungan dengan itu atau gimana Pak? Iya, Terima tadi kasih. sudah saya jawab gitu loh. Tadi sudah saya jawab ya, secara konteks historis, mereka menolak Yesus karena mereka merasa memiliki Taurat, dan mereka bisa mentaati Taurat, dan
Mereka menganggap Yesus justru ancaman, mereka tidak membutuhkan juru selamat, ya karena Taurat dianggap bisa menyelamatkan mereka, membenarkan mereka, dan inilah yang dilawan oleh Paulus di dalam Roma dan kitab Galatia. Namun dari perspektif teologis, kita juga bisa melihat mereka menolak Yesus, mungkin mereka belum menerima anugerah, atau ya memang mereka bukan orang pilihan. Jadi orang pilihan Allah itu kan tidak bisa dikhususkan hanya untuk orang Yahudi saja. Saya ulangi, kita tidak bisa mengharapkan semua orang Yahudi pasti akan bertobat terima Tuhan Yesus gara-gara hanya Tuhan Yesus dilahirkan sebagai orang Yahudi. Tidak bisa. Karena rencana Allah itu kan tidak dibatasi oleh suku bangsa. Gitu. Nah itu yang menjadi perbedaan PL dan PB. Memang dalam PL Allah memilih Israel sebagai umat perjanjiannya. Tetapi kan rencana Allah bukan berhenti di situ tok. Kan sejak zaman Abraham, Tuhan sudah ngomong, aku akan membuat keturunanmu menjadi banyak, seperti pasir, seperti bintang. Itu termasuk di dalam konteks rohani. Anak-anak Abraham secara rohani. Murid-murid Kristus, pengikut Kristus. Seperti itu Pak jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Calvin. Ya, silakan yang lain. Ada Bu Levi di sini, silakan Bu Levi kalau mau bertanya. Pak Rio enggak ada di sini. Saya Pak Nami mau tanya. Ya, silakan. Pak, ini tentang seremonial itu loh. Iya. Pak, ada sebuah gereja yang menerangkan, maksudnya memang tidak ikut seperti di perjanjian lama, tapi dia mengartikan beberapa untuk kehidupan kita saat ini. Misalkan ya Pak, kita memakan makanan dari binatang yang memamah biak, berkuku dua. Kemudian dia mengajarkan bahwa itu artinya hidup kita adalah dalam dua jalan. Satu, jalan secara manusia, duniawi, kemudian jalan ke surga. Jadi hidup kita harus ada dua, hidup secara manusia, surga. Dan banyak lagi tentang semua perintah-perintah yang seremonial diartikan. Itu bagaimana kebenarannya, Pak? Ya, saya rasa ini satu tafsiran yang keliru, ya. Coba ditanya, loh kalau gitu makan lele, tidak boleh makan lele, gimana? Ya, binatang yang tidak bersisik gitu. Apa artinya terusan? Nah, jadi saudara, ceremonial law Tuhan berikan itu bukan untuk dimengerti secara itu istilahnya alegori, ya, dialegorikan, dispiritualisasikan. Oh, binatang berkuku belah, ada dua jalan, jalan yang lebar, jalan yang sempit. Nah, nanti kacau saudara, nanti dianggap apa binatang yang hidup di dalam dua dunia, kepiting, katak, dan sebagainya. Nah, nanti menjadi tafsiran yang kacau. Saya rasa pentafsiran-pentafsiran seperti ini adalah tidak bertanggung jawab, tidak alkitabiah. Jadi ceremonial law itu semua menunjuk kepada Kristus, hukum-hukum upacara, bukan untuk ditafsirkan bagi kehidupan kita sekarang ini hari demi hari. Nanti akan jadi kacau. Lalu apa artinya motong binatang, korban bakaran, korban petang, dan sebagainya. Oh, jadi ruwet loh hidup kita, ya. Jadi saudara, di dalam kekristenan ini saudara akan menemukan memang ada denominasi, ada gereja-gereja yang masih menurut saya kebingungan, salah mentafsir, salah mengaplikasikan hukum Taurat di dalam diri kita. Khususnya memang masalah ceremonial law ini, ya. Seperti itu. Jadi gereja yang masih percaya kita tidak boleh makan makanan seperti itu karena haram dan lain-lain. Padahal itu sudah tidak mengikat kita, tidak berlaku bagi kita. Ya. Jadi intinya begini loh saudara, kalau satu hukum di dalam ceremonial law ini sudah dibatalkan, digenapkan oleh Yesus, maka saya rasa semuanya yang merupakan bagian dari ceremonial law ini juga batal. Bukan separuh batal, separuh berlaku bagi kita. Nanti jadi kacau. Ya, apa artinya kematian Kristus? Nah,
Jawaban saya seperti itu. Jadi jangan jangan diaplikasikan, jangan diterima pentafsiran-pentafsiran seperti itu. Terima kasih Pak Calvin. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Apakah jemaat masih ada yang mau menanyakan materi pada malam hari ini? Saya harap penjelasan saya sudah cukup jelas ya, sehingga saudara hari ini memiliki gambaran yang lebih utuh tentang hukum Taurat, relasinya apa dengan kita, dan bagian mana yang sudah tidak mengikat kita, bagian mana yang berlaku, nah, mengapa kok tidak berlaku, mengapa yang itu masih mengikat, dan sebagainya. Nah, itu semua harus jelas di dalam mindset kita, sehingga kita tidak lagi bingung membaca PL, tidak lagi bertanya-tanya, kok Paulus ngomong gini, ya kok Daud ngomong begitu tentang Taurat, kok Yesus ngomongnya lain lagi. Nah, semua itu ada penjelasannya. Ayo, silakan kalau ada yang kurang jelas atau materi minggu lalu yang mungkin saudara bertanya tapi belum sempat. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ya kalau nggak ada, kita akan tutup untuk pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Calvin Renata yang malam ini telah menyampaikan materi Taurat Kristus dan relevansinya bagi umat Allah. Untuk Rabu depan tetap masih ada, diharapkan jemaat juga tetap join. Untuk tema minggu depan ada kedaulatan Allah, dosa, dan kehendak bebas manusia. Ya, boleh dengan kasih untuk Bapak Pendeta Yohanes Cahaya untuk menutupnya dalam doa. Ya, sekali lagi Pak Calvin, terima kasih kami mewakili. Ya, sama-sama Pak Cai. Ya, dan semua peserta pada malam hari ini tentunya kita diberkati dengan firman Tuhan dan materi yang telah disampaikan. Mari kita masuk di dalam doa ya. Tuhan Allah kami di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Tuhan berkenan memimpin kami sehingga pada malam hari ini boleh hadir di dalam mengikuti acara webinar yang telah disampaikan oleh Pak Calvin Renata. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau memberikan pemahaman yang baik bagi kami sehingga kami boleh mengerti tentang Taurat, Kristus dan relevansinya bagi kami, bagi umat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa mengenai bahan ini apa yang telah kami dengar dan biarlah Tuhan kami pahami di dalam iman kehidupan kerohanian kami boleh senantiasa memiliki kemantapan untuk berjalan. Kami tidak salah lagi Tuhan di dalam kami mengambil keputusan atau di dalam penerapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang pada minggu Rabu depan akan kembali menyampaikan materi yang lain, topik lain yang akan berguna bagi kami dan kami mohon Tuhan juga akan menuntun dan memimpin. Terima kasih Bapa di surga untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Cai. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Calvin. Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya.